nggak jadi tidur karena notif live. Maaf ya, besok kalian masih kegiatan kan ya? Jangan begadang ya kalau misalnya besok kegiatan. Besok kuliah nggak cek? Enggak. Jadi sebenarnya aku tuh tadinya setiap hari kuliah, tapi ternyata dosen aku yang mata kuliah hari Kamis ngomong mata kuliah dipindah jadi hari Selasa. Jadi hari Kamis aku kosong deh. Gitu deh. Hari ini ngapain aja? Hari ini adalah pergi ke kampus. Seperti biasa ya, perkenalan mata kuliah bentar doang di kampus. Habis itu pergi ke mall bentar, beli barang. Habis itu udah pulang. Terus aku tadi habis bikin ini guys. Jadi buat kalian yang sering lihat live aku, mungkin kalian tahu kalau misalnya aku tuh ngumpulin selotip. Selotip lucu nih yang kayak gini-gini, tau gak sih? Tahu ya. Aku tuh punya banyak, tapi ya kadang-kadang kalau bisa aku mau pakai, aku tuh kesulitan buat nyari. Aku pengen pakai yang mana. Jadi kemana aku habis di gift ini, lucu banget gak sih Kaonashi? Makasih ya udah kasih aku. Jadi aku pakai buku ini buat ini, cacang. Aku tempelin semua selotip-selotipnya. Karena kan ada banyak gambarnya gitu kan. Biar aku nggak bingung pilihnya, aku taruh di kertas kayak gini. Jadi ntar aku tinggal tunjuk aja mau pakai yang mana gitu. Tapi kayak washi tape aku belum terlalu banyak, jadi baru cuma segini doang. Tuh, lucu kan? Udah deh, aku harus beli lebih banyak lagi selotip lucu ya. Lucu banget sih ini Kaonashi, aku suka banget. Aku pernah cosplay jadi ini tau, kalian pernah lihat gak? Niat banget sih. Makasih ya, soalnya aku kalau nggak lebih kesulitan. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk bikin itu. Di depan aku lagi ada kertas dan pulpen. Kira-kira kita gambar apa guys? Kasih aku satu kata untuk aku gambar di sini. Ini aku udah gambar beruang. Selamat malam. Aku akan gambar apa yang kalian tulis. Aku pilih random ya. Kayu. Oke, aku akan gambar kayu. Ini bentuknya yang muncul di otak aku aja ya. Ih, seru banget ya tip gambar apa spontan. Nih, ini adalah kayu. Batang kayu. Ini adalah batang pohon. Next. Apa ya? Mahkota, oke. Mahkota mah gampang gak sih? Tapi ini mahkota basic banget sih. Ini kayak mahkota gambar anak TK jujur. Lihat. Ini mahkota gampang ini. Gambar nasi. Oke kalau kamu. Ngomong-ngomong nasi, tadi kan kemarin aku baru beli rice cooker ya guys. Aku udah cerita belum sih aku beli rice cooker? Pokoknya aku kemarin baru beli rice cooker mini gitu kan. Terus aku hari ini baru mencoba memasak nasi itu untuk pertama kalinya, dan ternyata bisa. Dan cepet banget masa jadinya. Aku gak nyangka. Semangkuk nasi. Apa lagi? Gambar kepiting gimana ya guys? Tunggu coba ya. Jujur aku tuh kayak nggak tahu kepiting tuh kira-kira digambarinnya gimana ya. Nggak pernah gambar kepiting ya aku. Jujur nggak pernah gambar kepiting. Tapi kita coba ya. Jelek banget lagi. Kepiting itu matanya di mana sih?
Kepiting kakinya kakinya banyak ya kayak gini. Kepiting kakinya berapa sih guys? Kepiting kakinya udah berapa dah? Aku nggak pernah ngitungin kaki kepiting jujur. Aku bikin kepitingnya kayak gini. Ada senyumnya, terus ada kayak blushing. Lihat. Ini aku nggak tahu sih mata kepiting di sini atau bukan, tapi ini matanya. Terus ini mulutnya, terus ini kayak dia lagi malu-malu gitu. Gambar apa lagi guys? Gambar dino tuh gimana ya? Coba ya. Ini benar-benar aku gambar yang muncul di otak aku aja ya. Kok nggak kayak dino ya? Jadi kayak kuda. Jadi kayak kuda ini malahan. Jadi kayak kuda ini dinonya. Doraemon, jujur Doraemon tuh susah banget tau digambar. Tau gak sih kayak Doraemon, terus My Melody yang kayak gini-gini tuh susah tau ditiru. Aku gak bisa deh kayak gambar Doraemon. Gimana ya gambar Doraemon? Aku gak inget muka Doraemon gimana, masa dia matanya gimana sih? Gimana ya Doraemon ya? Sumpah ini Doraemon tuh jelek sih jujur. Emang gak? Aku gak inget muka Doraemon gimana sih mukanya. Jelek banget, ini kayak tipes Doraemonnya sumpah. Doraemon tipes ini. Jelek banget asli. Gimana ya muka Doraemon ya? Aku gak inget. Ini udah kayak mau mati sama Doraemon begini. Kalau Doraemon gini gak ada yang mau nonton asli. Yang lain deh guys yang gak gitu susah. Bunga matahari ya. Tau gak sih, aku tuh kan pas mau masuk DKV kan bikin kayak gambar gitu kan persyaratan. Aku gambarnya bunga matahari tau guys. Tapi ini versi cepat aja ya, nggak sedetail yang kayak aku bikin buat masuk DKV ya guys. Kenapa aku bikin bunga matahari ya waktu itu? Kayak aku pikir tuh yang kayak termudah sih. Nggak mudah-mudah banget juga sih, cuma kayak ya kepikirannya mungkin supaya bisa masuk DKV dan berjalan dengan cerah seperti bunga matahari ya. Tapi nyatanya tidak, karena DKV ternyata sangat sibuk dan menyulitkan. Jadi ya kita harus terima reality. Kalau misalnya tidak seindah ekspektasi. Bunga kosmos, jujur bunga kosmos aku nggak tahu bentuknya kayak apa. Wortel, oke, aku akan gambar wortel buat kamu kalau kamu mau. Aku nggak suka tahu makan wortel, wortel. Wih lucu ya, jadi kayak doodle gitu. Keluh kesah hari ini apa sih? Keluh kesah hari ini adalah aku kehujanan ya tadi. Aku baru nyadar kalau misalnya aku tuh nggak punya payung. Aku nggak punya payung yang aku taruh di mobil. Adanya tuh di mobil mami. Jadi aku kehujanan tadi. Tadi tempat kalian hujan nggak? Kayak di mana-mana lagi hujan deh hari ini. Tadi aku tuh tadi tuh pas aku pergi ke kampus tuh mendung. Tapi pas aku selesai kelas itu tuh benar-benar langitnya gelap, tau gak sih guys, yang kayak udah jam 5:30 sore padahal masih jam 2 siang. Bener-bener gelap banget, terus anginnya tuh kenceng. Buat kalian yang gak tahu, aku sebenarnya takut banget sama cuaca buruk. Jadi tadi tuh aku agak lari-lari gitu buat masuk ke mobil karena aku takut. Terus di tengah aku lari, tiba-tiba hujan. Jadi udah deh, itu keluh kesah aku hari ini karena aku kehujanan. Tapi don't worry, aku gak apa-apa, aku gak sakit. Payung, oke. Aku akan gambar payung buat kamu. Semangat live-nya. Makasih Kak Novanda. Makasih ya.
gambar payung biar kita nggak kehujanan ya. Kan jangan lupa untuk sedia payung setiap hari atau jaket ya, atau nggak topi deh minimal. Kalau misalnya kalian males bawa asli, karena kalau kehujanan tuh repot banget. Nih payung. Tahu nggak sih coklat payung yang kayak anak SD dulu, itu enak banget jujur. Tahu ya kan? Tapi sekarang masih ada yang jual nggak sih yang coklat payung yang segini itu? Sama dulu tuh ada coklat yang bentuknya kayak gini guys. Karena ada yang pernah makan nggak guys? Aku dulu pas SD ada dijual kayak begini. Aku nggak tahu namanya apa, tapi dia tuh coklatnya bulat-bulat, terus kayak begini bentukannya. Nih kayak gini nih. Ada yang pernah makan nggak? Jadi dia tuh tempatnya tuh kayak gini, terus coklatnya tuh kecil-kecil kayak gini. Jadi kita makannya dikeluarin. Tahu kan? Itu juga enak banget. Itu murah banget dulu. Asli. Sekarang masih ada yang jualan nggak sih kayak gitu? Permen kacamata. Oh, itu namanya permen kacamata. Aku nggak tahu itu namanya permen kacamata karena aku nggak pernah pakai buat kacamata sih. Cuma ini kayak lucu aja gitu. Sama dulu tau masih ada permen rokok yang kayak bentuknya kayak rokok tapi itu permen. Itu juga dulu lumayan populer ya di kalangan anak-anak sekolahan. Karena anak sekolahan kan kayak suka apa sih, sok-sokan gitu ya. Jadi karena merokok tidak baik, jadi pakai permen. Tapi kayaknya juga tetap aja itu nggak enak ya. Aku lebih suka yang payung itu sih, yang payung atau enggak yang ini. Sama tuh nggak sih permen karet yang dalamnya dapet tato, yang tatonya tuh pakai air, bisa ditempel di kulit kalian terus dipakein air. Nostalgic banget gak sih asli. Terus yang ada ngumpulin huruf-huruf, kalau misalnya hurufnya kesambung ada berapa huruf tuh jadi apa gitu. Oh iya tuh merek itu tuh bener merek itu. Dulu aku sering banget beli tuh karena aku mau ngumpulin huruf kan. Tapi nggak kekumpul-kumpul, tahu hurufnya double terus. Kayaknya dia nggak tahu sih ya bisa beneran dapat atau enggak ya. Iya betul. Iya merek itu aku nggak bisa sebut guys, maaf itu yang kalian bilang bener. Iya itu kayaknya scam deh guys. Cuma itu kayak bener-bener bisa menarik perhatian anak-anak banget deh. Terus mana murah kan. Terus ada juga permen dapet tato. Abis itu ada juga ini apa sih, kayak snack kayak asin-asin gitu, tapi dalamnya bisa dapet duit. Ingat gak sih dulu tuh bisa dapet kayak gitu? Jadi kalau misalnya kalian beruntung, kalau misalnya kalian buka snacknya itu tuh ada uang dilipat kecil terus dimasukin ke dalam plastik gitu. Itu enak banget itu. Itu yang depannya K enak banget, semua itu kesukaan aku dulu. Itu bisa dapet duit, kadang-kadang ada 2.000, 5.000, lumayan gak sih? Padahal harga snacknya tuh segituan juga gitu. Tapi aku udah gak pernah lihat deh sekarang. Enak banget asli itu. Itu yang paling enak tuh yang si ada karakter hewan itu tuh, enak banget. Kalau sekarang belinya di mana ya? Pengen sih aku, itu enak banget. Tapi sekarang udah nggak dapet duit ya isinya. Sama ini minuman rasa jeruk yang atasnya ini seru banget sih ngomongnya ini. Yang di atasnya tuh ada kayak beginian yang buat digosok pakai koin, tuh nggak sih? Iya. Kok coba deh kita kayak mengalami apa masa-masa yang sama gitu loh. Iya betul itu. Tapi itu rasanya manis banget, gila. Itu manis banget rasanya. Tapi aku selalu beli karena aku tuh pengen gosok pakai koin gitu kan atasnya. Kayak siapa tuh aku dapet mobil, walaupun gak pernah sih, tapi ya kita kan berharap ya. Itu juga scam deh kayaknya. Tapi seru sih. Terus ada juga yang kemasan teh gitu kan. Ada juga susu tuh yang gelas-gelas kayak gitu. Seru banget nih masa kecil. Sekarang anak zaman sekarang jajanannya apa ya? Jujur aku nggak tahu sih Owen jajanannya apa di sekolahan. Kayaknya makanannya nggak seseru yang dulu nggak sih? Telur gulung. Tapi kayaknya di sekolah Owen nggak ada deh telur gulung. Apa ya makanannya ya? Japota ya.
Udah nggak ada yang kayak kalau saya Japota isinya ada hadiah-hadiah uang lipatan, kayaknya seru deh Kak Japota. Kak Japota, mungkin bisa Kak untuk kita nostalgia ya untuk kaum-kaum yang sudah menua ini. Ntar kalau beli Japota dalamnya ada ini, ada uang lipatan kecil. Ada PC, ada PC juga lucu sih. Saya beli Japota terus dibuka dapat PC Cishani gitu kan, atau nggak dibuka dapat PC-nya Kafrea, atau nggak dapat Cigre gitu kan, kayak seru ya. Tapi kalau orang yang nggak suka JKT mungkin bingung ya, karena nih ada foto cewek siapa nih dalam bungkus Japota gitu. Tapi dibikinnya banyak versi, pasti seru nggak sih? Jadi kalian tuh kalau misalnya beli Japota bisa tuker-tukeran kartu sama teman kalian gitu. Kalau misalnya udah punya Vioni yang versi ini belum, punya Vioni yang versi itu belum gitu kan. Seru banget. Kalau kayak gitu aku juga mau beli sih buat dapetin kartu aku. Ide bagus ya kan, tolong ya add Kak Japota. Tapi aku jurusan DKV juga loh. Wah, gimana mentalnya? Semangat ya menjalani semester ini. Lanjutin gambar. Iya, gambar apa? Gambar Japota. Kita gambar Japota nih. Japota. Ya, tulisannya keluar. Mental itu. Iya, kalau misalnya kan ketemu anak DKV atau teman kalian di DKV, tolong deh kalian tanyain ya keadaan mental dan perasaannya gimana, karena kaum seperti kami tuh butuh bantuan dan support mental. Semangat guys. Gambar jamur lucu sih, aku suka gambar jamur. Jamur is cute. Jamur lucu banget. Ini adalah jamur sederhana. Ngomong-ngomong jamur, aku tuh punya gantungan jamur tau guys nih. Lihat ya. Tuh. Cekan, ini adalah jamur, ini versi gambarnya. Lucu kan? Bebek bikin sama temen aku waktu itu habis pulang kampus karena kita bosan ya, nggak tahu mau ngapain, akhirnya kita berkreasi. Gambar pizza, oke. Kalau kertas sudah penuh kita selesai gambar ya guys, nggak muat ini nanti. Kepanjangan deh pizzanya, jelek banget nih pizzanya nih. Jelek banget ini pizzanya ini. Request ada yang bilang request Nirmana, bener-bener ini kamu bapak dosen ya kamu ya? Gak lagi dah aku mau gambar Nirmana. Dulu tuh ya aku pas gambar Nirmana atau enggak pas dulu belajar studio dasar, kalian tau gak sih tugas aku kayak apa? Aku disuruh bikin titik-titik, misalnya kayak gini. Bentar ya, aku gambar dulu. Tapi titik kan maksudnya kalau di mata orang yang gak tahu kan titik ya udah adalah titik gitu kan. Misalnya gambar kayak gini nih. Ini pelajaran dasar aku itu gambar titik-titik random kayak gini. Aku gambarkan, terus aku kumpulin, terus direvisi. Terus aku bingung apa yang mau direvisi. Ini kayak titik doang ini. Apa yang mau direvisi nih? Jadi aku lumayan agak stres ya awal masuk kuliah. Karena kayak aku pikir apa yang perlu kita revisi dari titik hitam kecil di dunia ini. Tapi karena waktu itu aku masih semangat dan masih baru masuk kuliah ya,
Jadi aku berpikir keras, apa yang aku bisa lakukan dengan titik ini? Apa yang bisa aku bentuk dari titik ini? Merubah ukuran dan letak, apa yang bisa aku buat untuk mendapatkan nilai bagus dari titik ini? Aku benar stres waktu itu, cuma nggak apa-apa karena semua teman-temanku juga stres, jadi kita sama-sama stres, jadi kita berjuang bersama. Tapi waktu itu aku sempet dapat nilai nirmana titik, aku pernah dapat 85 atau 80 berapa gitu. Aku berasa kayak bangga banget weh, karena itu susah banget dapet nilai segitu jujur. Karena biasanya tuh susah banget, rata-rata dia tuh cuma mau ngasih nilai kayak 60, 70 lah paling tinggi. Cuma dapat 80-an itu tuh kayak berasa, oh my god, aku seniman ya. Kayak hoki aja sih waktu itu aku rasa, karena aku kerjanya lumayan niat juga waktu itu. Yang kayak aku bikin pakai pensil dulu, terus aku tebalin lagi pakai pen, habis itu ya pokoknya waktu itu lumayan niat deh aku bikinnya, dan waktunya lumayan menguras banyak juga sih bikin karya itu. Jadi ya usaha keras tidak akan mengkhianati ya. Tapi jujur mata kuliah DKV aku yang kemarin ini kan aku udah masuk semester 6. Aku udah semester 6 guys, sudah gak semester 5 lagi. Terus yang mata kuliah yang kemarin tuh jujur ngebosenin banget sih. Itu gak karena apa? Karena banyak banget teorinya. Aku kan gak bisa teori ya, kayak filsafat, sejarah, apa itu. Tapi kalau misalnya gambar aku lebih senang. Jadi aku lebih semangat kalau tugasnya gambar. Tapi kalau tugasnya bikin paper atau jurnal, aku kayak apa ini tulisan? Tidak mengerti saya. Halo Cepio, halo. Mau lanjut S2 nggak sih? Kayaknya enggak sih. Aku nggak lanjut S2 guys. Aku selalu salut sama orang yang mau lanjut S2. Di antara kalian ada yang mau berencana lanjut S2 kah? Menurut aku melanjut S2 tuh kan harus punya apa ya, tekad dan kemauan yang tinggi gitu loh, karena kan belajar lagi ya. Aku pengen kayak langsung terjun ke dunia nyata aja. CP angkatan 22, aku angkatan 21 guys. Aku udah S2, weh keren banget nih. Kak tolong jelaskan, kita interview ya, tolong dijelaskan gimana rasanya menjalani kegiatan S2. Terima kasih Kak Mas Kris kata. Terima kasih Mas Kris tuh kubu-kubu Symphony. Symphony denger kemarin lagi rame tuh di Discord. Lagi pada ngapain sih kalau boleh tahu? Kemarin aku lihat tuh pada nge-tweet, ada yang di-retweet di Symphony, katanya Discordnya lagi rame banget ini. Lagi pada ngapain kan rame-rame? Ada keseruan apa yang bisa dibagikan? Kakak aku DKV tapi aku yang ngerjain semua tugasnya. Kamu yang S1 dong nanti. Bilangin kakak kamu kerjain sendiri gitu. Aduh ini kok coba. Belum tidur Ci, belum. Ci Manado hujan. Oh ya, enak dong jam segini hujan, bisa tidur dengan nyenyak ya. Aku dari Jogja. Hai, gimana kabarnya di Jogja? Kangen deh pergi ke Jogja. Dulu tuh keluargaku suka banget pergi ke Jogja, cuma sekarang udah enggak. Karena ya aku sudah jaketian dan sibuk, tidak bisa liburan. Terus Viana sudah di Jepang, jadi kalau mau pergi jalan-jalan keluarga tuh udah nggak lengkap ya, pada udah misah-misah. Besok kegiatannya pada ngapain guys kalian? Kuliah ya, sekolah ya, kerja ya? Pada masuk jam berapa sih biasanya? Sekolah, semangat ya sekolahnya. Semoga nggak telat bangun ya besok ya. Nonton Antika cewek. Have fun ya yang nonton Antika. Masih libur. Dih, emang boleh masih libur?
Ya udah pada kegiatan semua, kamu harus kegiatan loh, nggak boleh libur sendiri tuh. 6.30, gila pagi banget 6.30. Sebenarnya sama aja sih kayak aku, kalau misalnya kelas jam 7 juga aku harus udah bangun dari jam 6. Tapi pagi banget ya, semangat ya. Tadi gimana event OFC guys? Aku nggak bisa ikut event OFC, sad banget. Padahal tadinya tuh aku ikut tahu event OFC hari ini, tapi aku nggak jadi ikut soalnya aku ada jadwal kuliah, aku nggak bisa. Padahal aku udah dicekin, bisa nggak event OFC, cuma aku bilang maaf kak, aku nggak bisa kuliah kak. Tau nggak sih, aku selama di JKT event OFC baru satu kali ya. Iya tahu, aku baru 1 kali event OFC. Udah mau 5 tahun di JKT, cuma baru 1 kali ikut event OFC guys. Bagaimana ini? Mau juga aku. Tips apa nih? Tips nggak insecure dong C, aku nyoba tapi nggak bisa. Tips nggak insecure apa ya? Karena kalau insecure semua orang juga pasti masih ngalamin gak sih dalam lubuk hati. Tapi apa ya tipsnya ya? Aku mikirnya kalau misalnya aku lagi insecure, aku mikirnya kayak orang-orang tuh nggak ada yang sepeduli itu sama kita, jujur ya gak sih? Maksudnya kayak misalnya kamu jatuh nih di jalan, terus orang ngeliat, terus kan kamu malu ya kamu jatuh. Tapi kan orang itu abis ngeliat kamu jatuh, paling cuma ngeliat kayak, oh ada orang jatuh, tapi abis itu dia melanjutkan kehidupannya tanpa memikirkan kamu gitu loh. Jadi kayak nggak perlu ada hal yang terlalu dipikirkan, ya nggak sih? Kayak kita nggak sepenting itu di hidup orang lain. Misalnya kayak kita potong rambut terus kependekan, terus kita malu, terus tapi kan orang-orang yang baru pertama kali kita kayak nggak mikir rambut kalian kependekan, kayak orang itu kan nggak tahu rambut kalian sebelumnya kayak gimana. Mestinya kayak dia mikirin diri dia sendiri, mesti kayak kamu mikirin diri kamu, tapi orang lain juga mikirin dirinya sendiri tanpa meluangkan terlalu banyak waktu untuk mikirin kamu gitu. Kita semua sibuk dengan diri kita sendiri sih. Jadi aku pikir ya kita berusaha untuk improve diri kita saja. Gitu sih kalau tips dari aku. Bener sih emang masing-masing ya kan, dia kan kayak orang gak bakal ingat apa hal memalukan yang kamu lakukan, yang ingat tuh cuma diri kamu sendiri. Kalau untuk percaya diri mungkin bisa lebih tergantung sih sebetulnya. Tergantung sih konsep percaya diri tuh dari mana ya. Misalnya kayak mau percaya diri dalam penampilan kah, apa percaya diri dalam public speaking, atau percaya diri dalam apa, kan beda-beda ya. Kalau misalnya dalam kegiatan misalnya public speaking atau presentasi gitu, kalian harus siapin diri kalian dan materi kalian dengan benar dan baik dan siap. Kalau untuk penampilan kan kalian bisa lihat banyak referensi yang kalian suka dan cari yang cocok sama kalian tuh apa gitu loh. Harus coba-coba, misalnya pengen rambut pendek tapi nggak tahu cocok atau nggak, coba dulu aja gitu kan. Harus coba, kalau nggak tahu. Semangat ya, semua orang juga pasti masih merasakan ketidakpercayaan diri, cuma kita pasti bisa melalui. Semangat. Sering grogi di depan Cepio, atau sering grogi di depan koma Cepio. Kalau misalnya sering grogi di depan orang banyak, wajar sih sebenarnya. Kayak semua orang kayak gitu nggak sih? Kayak semua orang kan pasti takut kayak dinilai sama orang gitu kan. Tapi kayak ya udah, anggap aja orang-orang itu brokoli. Kalau dulu aku bilang kalau lagi presentasi atau lagi apa, aku kalau saya takut, aku nganggap orang-orang yang nonton aku tuh brokoli. Jadi kayak ngapain kalian takut sama brokoli, ya nggak sih? Aneh nggak sih kalau kita takut sama brokoli? Jadi ya udah, anggap aja mereka brokoli yang mereka nggak bakal ngejudge kita. Mereka tuh cuma bakal menjadi hijau dan duduk gitu kan kita nggak bakal takut sama brokoli, dan brokoli nggak bakal menilai kita. Jadi pikir aja mereka brokoli selama kalian presentasi. Gitu deh. Adalah sebuah tips. Aku sudah mendapat testimoni tips aku. Dulu kan aku pernah ngomongin juga di showroom ya.
Terus ada kayak beberapa yang ada yang aku bilang kayak aku pakai cara Cepio nganggap orang-orang brokoli dan berhasil. Mungkin bisa dicoba. Emang agak aneh sih, cuma kalau misalnya kalian coba ya, aku tuh juga nggak tahu kenapa bisa pikir kayak gitu sih. Cuma kalau misalnya dipikir-pikir kayak gini kan aneh ya, ngapain nganggap orang brokoli, kan orang-orang tetap bakal menilai, tapi brokoli kan brokoli gitu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan mendesak seperti kalian di depan banyak orang dan harus presentasi, coba deh anggap mereka brokoli, pasti kayak kalian langsung merasa lebih percaya diri gitu loh. Terus kalian tuh harus berdiri dengan tegap dan siap gitu. Kalau misalnya kalian kayak begini, kalian tuh misalnya kalian megang kertas tapi kalian berdiri kayak gini tuh bakal lebih grogi daripada kalau misalnya kalian tuh pura-pura sok-sokan berani gitu loh. Pura-pura berani aja, ntar jadi berani asli. Yang penting pede, kan harus baca dengan tegak dan percaya diri. Pasti kayak secara nggak langsung tuh jadi ke bawah pede gitu loh. Kalau misalnya kalian baca udah kayak gini, itu pasti langsung nggak pede. Anggap aja you semua itu brokoli dan aku manusia sendiri di sini. Kalian nggak berhak buat ngejudge aku percaya diri. Kalian cuma sayur hijau yang cuma duduk aja di situ gitu. Silahkan mencoba. Udah selesai sih gambarnya, udah deh, udah mau penuh nih kertasnya nih. Gitu guys ceritanya. Noted. Nice. Terima kasih tipsnya Cepio, sama-sama ya. Jadi pohonnya Cepio nggak grogi. Kata siapa jadi pohon nggak grogi? Jadi pohon grogi tahu nggak sih kenapa grogi? Jadi pohon kan nggak ada skrip ya. Itu lebih susah karena aku harus mikir kapan aku harus keluar, kapan aku harus masuk ini. Karena aku nggak ada patokan dialog sama sekali. Aku takut salah keluar. Misalnya belum bagiannya aku pohon untuk keluar tapi aku udah keluar kan aneh ya. Jadi aku tuh pressure juga loh jadi pohon. Jangan remehkan peran pohon ya. Menjadi pohon tuh susah ya. Jadi ojol ya, jadi ojol juga seru sih. Kocak. Gak sabar ya bulan Ramadan ya, melihat apa peran yang akan ada. Aku coba besok deh pas presentasi. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Nanti kasih tau aku ya testimoninya ya. Hai, makasih Kak Dominika untuk kupu-kupunya. Salam C dari Pontianak. Halo yang di Pontianak. Selamat malam ya guys. Cepio nomu kyo gomawo yo. Salam dari Padang. Hai, pengen ke Padang lagi deh. Aku baru 1 kali ke Padang kemarin. Makanannya enak banget. Ayo ke Samarinda. Ayo ke Samarinda yuk. Kenapa tiba-tiba salam dari Bekasi, salam dari Nia, salam dari Balikpapan, semua jadi kayak salam dari daerah masing-masing. Lucu banget deh. Salam ya guys, salam ya. Salam dari Jakarta juga, ini dari Jakarta. Lucu banget nih, kayak perkenalan daerah nih tiba-tiba nih. Wede, jauh-jauh banget nih kalian nih guys. Jauh-jauh bener. Dari Malang, dari Balikpapan, Tangerang, Brebes, dari Singapura, wow jauh. Dari Medan, Bandung, Tangerang, Kaltim, Solo. Lucu banget ini, jadi kayak pelajaran IPS ini. Sebut-sebut daerah ini, geografis ya. Ya salam ya guys yang dari daerah manapun. Salam dari aku. Semoga di sana cuacanya baik terus ya. Seru banget nih. Terima kasih untuk hadiah Padangnya Kak Nalva. Terima kasih Kak Glant untuk Vioninya. Wonosobo, Karawang. Pengen keliling Indonesia deh buat cobain makanan. I love makanan.
Tasik hadir J. Hai. Boyolali. Di sana pada jam berapa sih guys sekarang guys? Dulu tuh aku pas lagi di kampus, tugas-tugas awal tuh aku ada tugas membuat garis tahu. Kayak gini, misalnya di kertas kosong gini kan. Terus tugasnya ya udah di kertas A3 bikin garis gitu. Tapi nggak boleh pakai penggaris. Kayak gini. Nggak boleh pakai penggaris, kita harus bikin garis lurus. Untuk melatih tangan kita untuk menggambar. Kayak gini, bikin garis lurus gitu. Di kertas buku gambar gede bikin kayak gini doang tugasnya. Nol nol 46 00 1144. Oh sama ya berarti 2244. Tuh, di mana kamu 2244? 2244 di mana ya, guys? 09 jam 9 kok. Jam 2 pagi. Jam 8 pagi. Jam 23.45. Iya sama sih. Bohong ya? Masa ada yang bilang jam 11.11? 12.12. Shopee kali. Yaudah deh, kan sudah malam, mari kita tidur. Sudah malam, ikan bobo. Tau gak sih iklan itu? Kita bikin garis. Ini guys, menambahkan garis. Bobo ya. Yaudah kembali kita istirahat ya. Besok aku kegiatan juga guys, sore. Oke, kita absen. Oke, kok itu mau kamu? Terima kasih ya guys, terima kasih Kak Noval, terima kasih Kak Glenn, terima kasih Kak Hairi, terima kasih Kak Fere, terima kasih Kak Beru, terima kasih Kak Domlika, terima kasih Kak Seto, terima kasih Kak Johan, terima kasih Kak Novanda, dan nomor 1 kita pada malam ngomong apa sih aku? Dan nomor 1 kita pada malam hari ini adalah the center is Mas Chris. Selamat ya. Thank you guys untuk giftnya. Good night, semoga bisa beristirahat dengan baik pada malam hari ini. Bye bye. Makasih untuk sesi-sesi menggambar lucu dan singkat hari ini. Bye bye.